Tuhan, kami merasakan bagaimana besar anugerah-Mu atas hidup kami. Tanpa anugerah dan kasih karunia-Mu kami tidak akan pernah bisa hidup. Kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Terlalu jahat dunia ini Tuhan. Kami akan ditelan oleh dunia dan kami akan binasa. Tapi kami mengucap syukur Kau terus melimpahkan anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu sehingga kami tetap kuat sampai hari ini, semuanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang selalu ada pada setiap musim kami. Engkau berkata bahwa hidup orang benar seperti pohon korma dan pohon aras yang bertunas di pelataran rumah Tuhan. Kami mengucap syukur kami seperti pohon aras, pohon yang kokoh. Tidak ada pohon yang sekuat pohon aras di dunia ini Tuhan. Yang kokoh, yang kuat. Apapun musim dunia ini, pohon aras tetap kuat. Demikianlah hidup kami sebagai orang benar Tuhan. Kami kuat apapun musim hidup kami. Mungkin kami mengalami ada banyak peristiwa-peristiwa yang buruk dalam hidup kami. Tapi karena kami orang-orang benar, kami hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Mu, kami menjadi orang-orang kuat yang sanggup menaklukkan dunia. Bukan sebagai korban, tapi orang-orang yang menaklukkan dunia, bahkan lebih dari pemenang. Itu yang membuat kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena kami tahu dengan siapa kami berjalan, karena kami tahu siapa Tuhan yang kami percayai. Kami tidak khawatir, takut atas apapun keadaan dunia ini Tuhan, atas gonjang-ganjing dunia ini. Karena hidup kami bukan ditetapkan oleh dunia ini, destiny kami ditetapkan oleh surga, ditetapkan oleh firman-Mu. Karena kami anak-Mu, anak raja, segala raja, pencipta langit dan bumi, dan kasih setia, kebaikan-Mu kekal selamanya buat kami. Terima kasih Tuhan, kami terus rindu mengenal Engkau lebih dalam. Oh, kerinduan kami sama seperti Paulus, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam, lebih dalam. Hari-hari kami terus mengenal kebangkitan-Mu. Oh, kuasa kebangkitan-Mu terus bekerja atas hidup kami. Kami bersedia dikoreksi. Tidak ada satupun hak yang kami pertahankan. Semua kami serahkan kepadamu. Kelemahan semuanya kami serahkan kepadamu. Supaya Engkau bebas membentuk kami, bebas mencetak ulang hidup kami, bebas mengubah hidup kami Tuhan, lewat pekerjaan roh dan firman. Sehingga hari demi hari kami boleh selaras dengan firman, kami boleh segambar dengan Engkau. Itulah yang Kau rindukan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami berfungsi sebagai kemah Tuhan, bait Allah. Kami boleh merepresentasikan Tuhan atas hidup kami. Jadikan kami bukan orang Kristen yang biasa-biasa, yang agamawi, yang rutinitas. Tapi hari demi hari kami rindu Tuhan, dinamika ilahi itu nyata atas hidup kami. Kami mengalami Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Kami rasakan kasih-Mu, rasakan kebaikan-Mu, rasakan pertolongan, rasakan kesembuhan-Mu. Sehingga Engkau kami rasakan tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini, pagi hari ini kami ingin mengalami kebenaran yang memerdekakan, yang mengubahkan kami. Urapi kami, berikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Sehingga setiap kami beribadah, kami mendengar firman, kami bersekutu dengan firman, kami diubahkan, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Terima kasih Tuhan, kami berdoa urapi hamba-Mu supaya dia menyampaikan seperti apa yang Kau sampaikan baginya. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Zoom, di online, mereka mengalami hadirat yang sama, intensitas kuasa roh yang sama yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Hari ini hari minggu terakhir di bulan April, saudara ya. Tuhan satu bulan ini rindu supaya kita boleh memancarkan ya karakter Kristus untuk menjadi rumah kabar baik. Mungkin saya bisa flashback minggu pertama kita dengarkan bagaimana Penatua Sahala, bukan. Minggu pertama siapa ya?
Bang Robin ya bercerita tentang bagaimana harus ada kesetiaan dalam hidup kita ya, ada roh kesetiaan. Karena kalau kita memancarkan hal-hal yang menjadi rumah baik, kita memancarkan karakter Kristus, orang bisa mengenal Yesus lewat hidup kita ya. Kemudian Bang Sala tentang Paskah minggu kemarin saya bagikan minggu ketiga tentang bagaimana kita harus memiliki roh kesabaran dan kelemah lembutan. Masih ingat ya, bagaimana kesengsaraan itu tidak bisa timbul dalam hidup kita kalau nggak lewat kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, saudara ya. Dan kesabaran itu membuat kita menjadi lebih seorang pahlawan dan bisa merebut kota. Makanya sedikit sekali anak-anak Tuhan yang memiliki karakter kesabaran. Kenapa? Karena harus lewat kesengsaraan. Tapi percayalah kalau engkau memiliki roh kesabaran, kau sedang dicetak Tuhan sebagai rasul. Ya, jadi jangan merasa bahwa ketika ada kesengsaraan dalam hidupmu, kau merasa negatif dan merasa kecewa dengan Tuhan. Tapi percaya Tuhan sedang menaruhkan sesuatu yang kekal dalam hidupmu, engkau akan dicetak sebagai seorang rasul. Ya, kemarin Penatua Leo membagikan tentang bagaimana penguasaan diri, saudara ya. Bicara tentang penguasaan diri mulai dari pikiran ya, mata dan segala macam. Kemarin sudah dibagikan luar biasa oleh Penatua Leo bagaimana hari demi hari kita harus benar-benar menguasai diri ya, melewat firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Nah, hari ini saudara kita akan belajar tentang bagaimana kita memancarkan hidup kita, memancarkan kebaikan ya. Mungkin Bapak Ibu saudaraku mungkin berkata kayaknya udah terlalu sering ya kita dengar firman ini. Saya pada waktu mempersiapkan firman ini saya terus berdoa ya, Tuhan wahyukan ya. Wahyukanlah kepada kami supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan sehingga kami boleh memancarkan kebaikan. Saudara, kita ya sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, saudara, kita nggak akan pernah bisa memancarkan kebaikan kalau kita tidak diwahyukan, kita mengenal bahwa Bapa yang kita sembah itu adalah Bapa yang baik. Banyak saudaraku anak Tuhan, dia percaya kepada Yesus, dia tidak pernah bisa memancarkan kebaikan. Pikirannya jahat, kehidupannya jahat, perkataannya jahat, perbuatannya jahat. Dia sudah anak Tuhan, sudah terima Yesus. Jadi saudaraku, tidak mungkin kita memancarkan kebaikan tanpa Tuhan mewahyukan ya bahwa dia Tuhan, saudara. Karena apa? Karena mungkin saudaraku banyak anak Tuhan itu dicetak hidupnya dan dia menganggap Bapa di surga seperti bapaknya di rumah. Jadi gambaran Bapa di surga itu seperti Bapa yang di rumah. Ketika sejak lahir dia lihat bapaknya jahat. Jahat terhadap ibunya, jahat terhadap dirinya, jahat terhadap sekelilingnya. Dan dia tidak pernah lihat bapaknya yang dia kenal di dunia ini ada kebaikan sedikit pun. Maka saya yakin saudaraku, dalam hidup dia tercetak bahwa gambaran Bapa di surga itu sama seperti Bapa di dunia. Dan walaupun dia terima Yesus, tapi kalau ini tidak dibongkar, mengalami pewahyuan bahwa Bapa yang baik, bahwa Tuhan Yesus itu baik, saudara, mereka orang-orang seperti ini tidak akan pernah memancarkan kebaikan. Betul nggak saudara? Saya banyak kenal anak Tuhan. Suatu ketika dia ngomong sama saya, Tuhan Yesus itu baik, saya melayani orang. Dia bilang enggak, Tuhan Yesus jahat katanya. Loh, kenapa Tuhan Yesus jahat? Ya karena dia tidak pernah mengubah bapak saya, dibiarin bapak saya jahat, dia biarin bapak saya KDRT sama ibu saya, dia biarin dia pukul saya ya rasanya sudah berdoa, saya rasanya sudah lakukan banyak hal, tapi orang tua saya tetap jahat. Jadi pada waktu saya layani saudaraku, bahwa Tuhan Yesus baik saudara, gak bisa terima dia. Ya. Maka saya bilang, kita nggak akan pernah bisa memancarkan kebaikan sebelum kita diwahyukan, betul nggak? Mengenal bahwa Bapa yang kita punya itu adalah Bapa yang baik.
Saya percaya saudara, anak seperti ini semuanya dalam pikirannya jahat. Orang-orang jahat, semua jahat. Dia tidak punya energi untuk bisa berbuat baik. Dan saudara tahu ada banyak anak Tuhan yang seperti itu. Kita aja gak pernah ketemu saudara, betul gak? Tapi saya hampir yakin setiap ada orang yang bunuh diri, ada orang ini saudaraku saya cek dia orang Kristen atau bukan. Dan hampir semuanya orang Kristen. Dan salah satu yang bunuh diri kemarin itu masih teman dekat kami. Ada salah satu saudaraku seorang dosen dari universitas swasta. Ngobrol-ngobrol ya. Saudaraku sama saudaranya dia punya 2 apartemen. Ya, tapi yang keluarga tahu punya cuma 1 apartemen. Dan dia baru ngobrol sama saudaranya, saudara. Terus dia bilang, sorry ya, saya mau pergi dulu keluar. Kok nggak datang-datang? Ternyata saudaraku dia sudah gantung diri di apartemen 8, kalau nggak salah lantai 8. Dia cari-cari, dia telepon polisi, ada orang hilang katanya. Padahal baru selesai. Sampai sekarang tidak mau diungkap, tidak mau diotopsi, dan keluarga hanya kita mengasumsi, saudara. Dia orang yang manis, sungguh-sungguh anak Tuhan. Tapi saudara, pentingnya pewahyuan, betul nggak? Ya ada yang asumsi dia dijodohkan karena dia orang Batak, selalu dijodohkan sama paribannya, akhirnya dia bunuh diri. Semua asumsi. Tapi sekali lagi saudaraku, betapa pentingnya kita diwahyukan bahwa Bapa kita baik. Sehingga ketika kita lihat Bapa kita di dunia jahat, ketika dia melukai kita, kita tetap percaya bahwa Bapa itu baik dalam hidup kita. Sehingga itulah yang membuat kita bisa memancarkan kebaikan. Nah, yang pertama saudaraku, saya rindu banget. Saya mau bagikan tentang Bapa kita yang baik. Kenapa kita harus pancarkan kebaikan? Karena Bapa kita baik. Amin. Kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 30. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan saudara, ini terakhir dia menciptakan manusia, saudara. Saya percaya bahwa di pikiran Tuhan, amin, dia berkata, maka Allah melihat segala sesuatu dijadikannya itu sungguh amat baik. Pertama yang saudara harus mengerti dan harus diwahyukan dalam hidup saudara, bahwa dalam pikiran Tuhan, saudara adalah sungguh amat baik. Dia menetapkan hari-hari kita, hari demi hari, sungguh amat baik. Dalam pikiran Tuhan tidak ada yang buruk, selalu baik. Amin. Itu yang pertama. Jadi saudara, kalau ada hal buruk terjadi atas hidup kita, itu bukan sesuatu yang wajar. Betul nggak? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Tuhan katakan segala sesuatu dijadikannya sungguh amat baik. Hari-hari yang ditetapkan dalam hidup saya itu amat baik bagi Tuhan. Dia selalu ingin kita menikmati kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada hal yang buruk, itu bukan daripada Tuhan. Itu bukan sesuatu yang wajar. Ya. Walaupun saudaraku Tuhan menyuruh kita dalam segala situasi keadaan kita harus mengucap syukur, betul. Tetapi yang buruk itu bukan datang dari Tuhan, betul? Itu mungkin datang dari ketidakakuratan kita, betul? Itu mungkin datang dari kompromi kita kepada dosa. Tetapi percayalah saudara, karena Tuhanmu baik. Dia berkata, ya kita lihat Roma 8 ayat yang ke-28.
Roma 8 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi kalau hari-hari ini kau mengalami yang buruk, jangan berhenti sampai di situ, karena itu bukan rencana Tuhan. Amin. Tetapi percayalah, karena Tuhanmu baik, Dia akan mengubah hal itu menjadi kebaikan buat kamu. Amin. Mungkin kita tidak akurat, mungkin kita mengalami banyak hal masalah karena ketidakbenaran hidup kita jatuh ke dalam dosa. Jangan berhenti, saudara, karena Tuhan baik. Amin. Dia sanggup mengubah hal yang buruk itu menjadi kebaikan atas hidup. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya sangat percaya, satu dalam pikiran Tuhan, bagaimana melimpahkan kebaikan dalam hidupmu. Betul? Kalau itu tidak diwahyukan dalam hidupmu, saudara, kau tidak akan pernah bisa memancarkan kebaikan. Kenapa? Karena ketika kau mengalami hal yang buruk, 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 kau akan berkata, Tuhan jahat. Padahal saudara, kalau kau diwahyukan, kau akan berkata, oke, saya mengalami hal yang buruk, tapi tidak ada pikiran Tuhan dalam hidupku untuk merancang yang buruk. Tuhan akan ubahkan itu menjadi kebaikan buat hidupku, karena Tuhan baik. Amin. Saudara, saya rindu saudara mengerti perkara ini. Kalau enggak, boro-boro saudara memberikan punya energi untuk berbuat baik, karena konsep dari awalnya saudara udah menganggap bahwa Tuhan jahat. Betul? Karena kebaikan itu buah roh. Dia gak bisa lahir dari diri kita. Betul? Itu akibat kita menempel pada Dia, akibat pekerjaan roh dan firman. Jadi kalau kau tidak diwahyukan bahwa Bapa itu baik, saudara-saudara akan merespon salah. Semua jadi salah, semua peristiwa kejadian, saudara akan mengambil keputusan yang salah. Karena saudara konsepnya, saudara tidak mengerti bahwa apapun keadaanmu, bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu ada di pihakmu, tidak pernah di pihak lawan. Betul? Even sekalipun kau jatuh dalam dosa, Dia tidak pernah menolak. Dia selalu ada di pihakmu. Amin. Karena Dia sangat baik. Ada di pikirannya baik. Amin. Maka itu saya supaya saudara betul-betul kita terus sampaikan ayat-ayat yang meneguhkan. Ya, Matius 7 ayat yang ke-9. Matius 7 ayat yang ke-9. Adakah, saya bacakan aja ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Terus lanjut. Ayat yang ke-10. Atau memberi ulat jika ia meminta ikan? Lanjut. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada yang mereka meminta kepadanya. Jadi saudara, Dia Bapa yang baik. Dia gak akan pernah kasih batu kalau engkau minta roti. Ya, amin. Orang yang jahat aja tahu ngasih anaknya apa. Apalagi Dia, Bapa yang baik. Amin. Bahkan yang buruk dalam hidupmu, saudara bisa ubahkan Tuhan, bisa menjadi kebaikan. Satu ayat lagi saudara, semakin teguh. Yeremia 29, ini ayat hafalan, tapi saya ingin terus teguhkan saudara. Yeremia 29 ayat 11. Ini kita baca sama-sama ya. Ayat 11. Sebab 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan. Karena Dia yang menciptakan kita, saudaraku. Dialah yang tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan untuk kita. Betul gak? Dan Tuhan bilang rancangan itu selalu rancangan damai sejahtera. Gak ada rancangan kecelakaan. Gak ada rancangan yang buruk, saudara. Jadi kalau kau sekali lagi, kalau kau mengalami hal yang buruk hari ini, jangan negatif. Amin. Saya rindu hari ini Tuhan wahyukan sesuatu atas hidupmu. Karena selama konsepmu salah, saya gak yakin kamu bisa memancarkan kebaikan. Kebaikanmu adalah kebaikan yang semu. Amin. Jadi saudara, percayalah bahwa Allah kita Allah yang baik. Pertama, percayalah rencana Tuhan lebih kuat dari rencana iblis. Iblis ingin membuat apapun engkau lewat dosa, lewat apapun ya, lewat hal yang negatif, konflik batin apapun, ingin menghancurkan kita. Tapi karena engkau anaknya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan lebih kuat dari rencana iblis. Amin. Katakan itu setiap pagi. Sehingga kalau iblis mulai menghancurkan hidupmu lewat banyak hal, bilang sama iblis, aku tahu siapa bapakku. Apapun keadaanku, walaupun aku sedang jatuh di titik nadir, tahu bapakku ada di pihakku, enggak pernah di pihakmu, betul? Dan bilang kepada dia, rencana bapakku lebih kuat dari rencanamu. Amin. Yaitu damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh pengharapan. Saya percaya saudara, kehidupan lebih kuat daripada kematian, betul? Kalau kau memiliki Yesus Bapa, kau mengalami kehidupan. Jadi jangan takut apapun. Amin. Karena Bapamu adalah Bapa yang baik. Amin. Amin, saudara. Putar otaknya. Jangan berpikir negatif tentang Bapa. Mungkin secara fakta kau belum lihat satu terobosan. Tapi putar otakmu. Aku harus positif. Aku harus tahu mengalami Bapa yang baik. Amin. Dia tidak pernah memberikan yang buruk. Kalau yang buruk terjadi itu karena saya. Tapi sekali lagi itu bukan akhir. Karena Tuhanku baik. Dia bisa mengubah yang buruk menjadi kebaikan buat saya. Amin. Happy ending yang terakhir. Tuhan ingin melimpahkan kebaikan. Kebaikan. Karena Dia pandang sungguh amat baik. Dia menetapkan hari-hari kita baik. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus memancarkan kebaikan? Karena Bapa kita baik. Apa itu kebaikan? Saudara ya, karena supaya sama, kita punya nilai yang sama. Kebaikan berasal dari bahasa Yunani Christos, ya. Christos bahasa Yunani. Artinya nggak jauh, ya deket-deket dengan murah hati. Saya pernah sampaikan ya tentang karakter murah hati ya. Murah hati, kemudian ramah, ya. Kemudian perbuatannya berguna, berfaedah, bermanfaat bagi orang lain. Kebaikan itu bukan hanya bermurah hati, tapi tindakannya itu bermanfaat, berfaedah bagi orang lain, saudara ya. Jadi kebaikan itu adalah buah roh, ya, kekuatan, ya, untuk melakukan hal-hal yang benar secara moral. Jadi kebaikan itu bukan hanya kasih uang, misalnya nih, Teguh nggak punya uang, saya kasih uang, itu bukan hanya sekedar itu, tapi kebaikan itu mulai dari pikiran, saudara. Ngerti ya? Tuhan waktu menciptakan saudara di pikirannya, kan ada itu lagu yang apa? Lagu yang sungguh besar, apa sih? Indah, tidak apa? Pengorbananmu ya Tuhan terlalu ini dalam, ini sungguh indah apa yang di pikiranmu, gitulah ceritanya ya. Ya, ceritanya begitu. Dan saudara, pada waktu Dia menciptakan saudara, itu di pikiran Tuhan itu udah isinya kebaikan, betul nggak? Jadi kebaikan itu bukan hanya kasih uang, kasih ini, bukan saudara. Tapi kebaikan dimulai dari pikiran.
Saya baca, satu ketika lihat Indovision tentang Good News, ya, pendetanya undang satu psikiater ya yang terkenal, saudara, dan dia cukup memiliki jabatan di pemerintahan. Jadi dia sedang membahas tentang tentang anak muda gen strawberry, ya, anak-anak muda sekarang gen Z, ya. Dia bilang bahwa benar kata firman Tuhan, dia bilang secara psikologi kejiwaan, saudaraku, pikiran itu kayak presiden, saudara. Ya, kalau Jokowi itu mengendalikan segala sesuatu, betul nggak? Nggak ada di bawahnya yang bertindak kalau tidak ada atas perintah presiden, betul nggak? Jadi pikiran itu, saudaraku, itu tuh seperti presiden mengendalikan segala sesuatu. Saya sangat yakin kalau pikiranmu baik, pasti perkataanmu baik, tindakanmu baik, betul nggak? Amin. Makanya dikatakan kebaikan itu adalah kekuatan untuk melakukan hal-hal yang benar. Ya, di mana setiap pikiran, perkataan, perbuatan itu ditujukan untuk kebaikan, untuk sesuatu yang kekal bagi orang lain. Itu kebaikan. Jadi kebaikan tuh mulai dari pikiran. Jadi saudara, saya percaya kalau nggak diwahyukan tentang hal-hal yang baik dari Tuhan, pikiran kita bisa aneh-aneh. Makanya pentingnya pikiran ini diperbarui oleh roh dan firman. Supaya pikiran ini dipenuhi oleh firman, sehingga pikiran kita itu udah firman, sehingga perkataan kita firman, perbuatan kita firman. Jadi kebaikan itu ada standarnya, yaitu firman. Saya nggak mungkin begini, misalnya nih, sorry ya Go, kamu karena duduk di depan jadi contoh terus. Teguh Sako nih, narkoba dia. Waduh, mungkin Edo udah pernah ngerasain ya. Sako banget, dia gelepar ke saya, nangis. Wah Mbak Yus, beri saya narkoba, saya kalau enggak mati. Terus kemudian aduh kasihan banget nih si Teguh, saya kasih narkoba, kebaikan enggak saudara? Bukan, betul enggak? Karena dia tidak berfaedah, bermanfaat yang kekal buat dia. Ngerti ya? Ngerti ya saudara? Atau misalnya Dede lah perokok. Rokok berat gitu. Dia datang ke rumah saya jauh-jauh. Mbak, satu aja saya minta. Saya beri rokok sama dia. Kebaikan gak saudara? Bukan. Betul gak? Jadi kebaikan itu dimulai dari pikiran yang benar, perkataan yang benar, perbuatan yang benar, sehingga tindakan saya berfaedah gak, bermanfaat gak bagi dia secara kekal. Ngerti ya? Menurut saya, kalaupun saya dibilang Teguh nggak baik, peduli amat. Karena saya tahu, ketika saya menolak itu, saya sedang berbuat baik sama dia. Betul? Ya kan? Nggak mungkin lah. Dalam pikiran saya ingin Teguh terikat dengan narkoba. Betul? Jadi saudara, bicara tentang kebaikan bukan hanya kita sekedar kasih uang, kasih ini tolong, enggak. Mulai dengan pikiran yang benar, bagaimana tindakan kita, perkataan kita tuh bermanfaat, berfaedah bagi orang lain secara kekal. Amin, saudara. Makanya orang yang memiliki kebaikan itu selalu mempertimbangkan setiap perkataan dia, setiap pikiran dia, sebelum mendekati orang lain, saudara. Jangan sampai kebaikan yang salah yang saya lakukan, betul nggak? Nggak bermanfaat, nggak berfaedah, yang kekal buat dia. Karena kebaikan itu kemampuan secara kebenaran dan moral. Dan itu hanya ada pada firman. Amin. Amin, saudara. Saudara mulai ngerti ya, memilah-milah ya. Tidak mungkin saya biarkan anak saya minta pisau. Dia belum bisa menggunakan pisau. Betul nggak? Kalau saya kasih pisau, saya bukan orang yang baik. Saya tahu itu mencelakakan dia, tapi saya kasih. Bagi dia, saya orang baik. Tapi kebaikan yang Tuhan mau tidak seperti itu. Amin.
saya berbohong demi kebaikan. Nggak bisa itu. Ngerti ya? Ngerti ya? Ukuran kebaikan kita harus kebenaran. Harus firman. Nah, Tuhan ingin kita melakukan kebaikan. Mulai dari mana? Mulai dari pikiran. Kalau pikiran kita tidak terus diperbarui, makanya Roma 12 katakan, hendaklah kamu diperbarui akal budimu. Jangan serupa jadi dunia ini dengan firman. Supaya si pikiran ini penuh dengan firman. Sehingga ketika kita berbuat kebaikan, itu bukan karena perasaan, bukan karena menurut kita baik, tapi karena kebenaran yang mendrive kita. Amin. Karena pikiran kita dipenuhi kebenaran firman. Sama seperti Tuhan. Amin. Kita lihat perjalanan Yesus. Dia kadang tidak sembuhkan orang, kadang dia menyembuhkan yang ini, betul? Bukan berarti Tuhan Yesus tidak baik, betul? Karena dia tahu, dia tidak gegabah, dia mempertimbangkan setiap perbuatannya. Karena dia tahu bahwa kebaikannya harus bermanfaat, berfaedah bagi orang secara kekal. Amin. Kita buka firman Tuhan 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Silakan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi amin. Saudaraku, bukan anak Tuhan otomatis bisa berbuat baik, betul? Tergantung apakah dia diwahyukan. Karena kalau dia berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah. Dia tidak pernah diwahyukan bahwa Allah itu baik, betul? Makanya jahat. Banyak anak Tuhan jahat, saudara. Ya, yang kita berdoa supaya kebaikan kita punya standar, yaitu kebenaran. Amin. Satu lagi, 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. Benar itu? 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. Ini 2 Petrus ya. Pantesan bingung kok ada Bileam. Saya sedang tidak berpikir Bileam. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Percayalah. Kebaikan di sini standarnya Allah, firman. Karena ketika engkau berbuat baik standarnya firman, pikiranmu benar, tindakanmu benar, engkau sedang menghancurkan kepicikan orang-orang bodoh. Amin. Ada senjata luar biasa di dalam kebaikan. Amin. Nah, saudaraku, ada kebaikan memiliki beberapa aspek. Yang pertama, ya, kebaikan harus berasal dari hati. Ya, tidak boleh perasaan, jangan perasaan, dari hati. Hati yang tadi aku bilang ya, saya bilang tadi hati yang benar-benar sudah diubahkan oleh firman. Dan harus memiliki motivasi yang benar. Ada banyak anak Tuhan, ya nggak di sini ya. Dia berbuat baik karena ingin orang berbuat baik lagi sama dia. Ya, saya berbuat baik sama Teguh supaya Teguh berbuat baik lagi. Ketika saya berbuat baik 3, Teguh hanya berbuat 1, saya kecewa. Nggak kena diuntung tuh dia. Saya udah buat baik terus, dia buat jahat sama saya. Saudara, motivasinya nggak benar, ya. Berbuat baik kepada atasan supaya atasan yang promosiin dia, punya motivasi yang nggak benar, ya. Jadi berbuat baik kita harus tulus, harus dari hati yang tulus dan penuh kasih.
karena kebenaran. Amin. Nggak boleh berbuat baik karena sesuatu motivasi, satu kepentingan. Ya, yang kedua, ini cirinya. Kebaikan kita harus bermanfaat bagi orang lain. Dan manfaat itu harus kekal. Ya. Yang tadi saya contohkan. Ya. Dia bermanfaatnya kepada orang. Yang ketiga, kebaikan itu tidak pandang bulu. Ya. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Jadi, saya tidak berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada saya. Tapi berbuat baik kepada semua orang. Mau rasnya apa, mau dia musuh saya, ya, mau apa. Saudara, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Kadang kita sulit untuk berbuat baik orang-orang yang menyakiti kita, musuh-musuh kita. Tapi ini perintah, saudara. Maka itu perlu pikiran kita yang diubahkan. Amin. Amin. Pada waktu saya ajarkan roh yang lemah lembut, saudara, tiba-tiba saya pernah kasih tahu di sini ya. Tiba-tiba saya meeting, saudara. Satu saat meeting kemudian di rapat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada ibu terlambat. Duduklah di dekat seorang bapak. Saya tahu ibu ini kalau duduk dengan bapak rame. Benar, ketika rapat, enggak begitu bu. Akhirnya saya bercanda, nyeletuk saudara. Ya sudahlah bu, kalau gitu ibu gak usah dekat sama bapak. Ibu jauh aja duduknya. Saudara tahu, si bapak ini nunjuk saya di tengah rapat. Ada kepala kantor saya. Dia tunjuk saya, dia bilang gini, ibu, selalu saja bilang begitu. Ibu tahu nggak bahwa si ibu ini sakit hati sama ibu, gini. Padahal selama ini saya sama dia nggak ada masalah gitu. Waduh, saya langsung Tuhan revenge. Oh kemarin baru khotbah roh kelemah lembutan ini. Respon saya gimana? Saudara nggak ada angin dan saya tahu bahwa celutukan saya celutukan yang guyon. Ya sudahlah, nggak usah dekat kayak Tom and Jerry saja. Ayo duduk di sebelah saya nih, ibu duduk sebelah sana. Ngamuk saudara bapak itu. Waduh, saya langsung diem. Saya bilang Tuhan, saya mau cek hati saya. Saya harus mengasihi dia. Saya tidak mau lupakan, berkati, ampuni langsung ya. 3 kata itu menjadi tagline ya. Saya harus mengasihi dia, mengampuni. Saudara, pulanglah. Rupanya si ibu ini marah. Karena dia gak punya masalah dengan saya. Selesai rapat, saudaraku, mereka berdua masih di ruang rapat. Mungkin ngomong gini, ngapain bapak ngomong gitu ke ibu? Kan saya gak punya masalah gitu mungkin ya. Si ibu ini tiba-tiba datang ke saya, dia bilang, Bu, saya ikut sama ibu ya. Kita kalau mau pensiun suka dikasih perjalanan dinas kemana gitu. Saya ingin ke Medan karena pembimbing saya lagi sakit. Saya dijanji sama dia, saya meneguhkan dia, mau temenin dia gitu saudara. Jadi saya mau ke Medan. Bu, saya mau ikut ibu ke Medan. Waduh, kalau saya ikut saya nggak bisa ke Danau Toba karena saya harus melayani yang sakit. Saya akan di rumah teman dan segala macam. Nggak apa-apa, saya ikut aja. Saya tahu dia ingin menetralkan gitu ya. Waktu lebaran saudaraku, saya ketemu si bapak itu, saya bilang, Pak saya minta maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin. Saudara kadang-kadang perlu jeda, betul? Pikiran kita terkoyak, betul? Ketika kita harus berbuat baik kepada musuh, betul? Orang yang menyakiti. Tapi saya tahu, itu perintah. Hendaklah kamu berbuat baik, betul? Jadi saudara, pikiran kita yang harus diset. Saya tidak boleh respon salah. Saya harus kembali kepada firman. Apapun dia, sakitnya hati ini di sini. Tapi saya harus bisa tanggulangi, betul nggak? Karena selamanya lewat dari pikiran, kau tidak akan bertindak baik. Kau akan ketemu dia yang leos, betul nggak? Itu otomatis sudah. Tidak pernah kau ramah. Karena kebaikan itu, kemurahan, baik hati dan ramah. Mulai dari pikiran. Pulang saya doain bapak itu, saya doain ibu itu. Tuhan bereskan saya. Saya mau lemah lembut. Terus saya gak mau membalas dengan serangan. Saya gak mau membela diri Tuhan. Saya gak punya masalah, saya gak mau. Ampuni, berkati.
hubungan kami beres kembali, saudara. Siapa yang menentukan? Saudara. Betul? Amin. Maka itu pentingnya, saudara. Terus pikiran yang diperbarui oleh karena firman. Karena Tuhan ingin kita berbuat baik kepada semua orang. Kita lihat di Filipi 4 ayat yang kelima. Satu, dua, tiga. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu. Sekali lagi saudaraku, kebaikan itu bukan hanya kasih A, kasih B, kasih C. Betul? Mulai dari pikiran. Amin. Dan orang yang sudah diwahyukan karena Tuhan baik, dia akan bisa berbuat baik. Tuhan ingin kita memancarkan kebaikan. Jadi saudaraku, yang pertama berasal dari hati, kedua bermanfaat, berfaedah, sesuatu yang kekal bagi orang lain. Mungkin aja kita tidak ikuti permintaan dia, tapi kita tahu kita sedang berbuat baik untuk perkara yang kekal atas hidup dia. Kita berdoa, itu kebaikan, saudara. Mungkin gak kelihatan, kita berdoa untuk dia, itu berbuat baik. Karena kita sedang menaruhkan sesuatu yang kekal dalam hidup dia. Menolong bukan berarti materi, bukan saja materi, amin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak pandang bulu. Semua orang. Ya. Ada banyak contoh di Alkitab bagaimana seorang Samaria menolong seseorang yang jatuh sakit, ya saudara, yang orang Yahudi yang bukan rasnya, bukan sukunya, tapi dia tolong. Dan itu menjadi gaya hidup kita. Saudara. Nah, Tuhan ingin kita memancarkan kebaikan, ya. Galatia 6 ayat 9, ini banyak sekali yang kita harus buka ayatnya, ya. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Tuhan bilang jangan, nggak boleh lah, ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terus lanjut. Ayat yang ke-11. Lihatlah, oh enggak, sudah ya sampai di situ ya. Kembali lagi ayat yang ke-9, 9 dan 10. Nah, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi saudara, mungkin kita berbuat baik tidak diterima dan segala macam, jangan jemu-jemu. Makanya dia lagu, janganlah jemu, berpikir baik. Yang pertama berpikir, ya. Janganlah jemu berkata baik, kan gitu ya. Janganlah jemu berbuat baik. Dimulai dari pikiran, perkataan, baru perbuatan. Saudara, kita akan menuai baik. Saudara, setiap orang yang memancarkan kebaikan selalu menuai. Saudaraku, Tuhan katakan, apa yang kau tabur sedikit, kau akan tuai sedikit. Apa yang kau tabur banyak, kau akan tuai banyak. Saudara, ini bukan hanya prinsip orang Kristen, prinsip Alkitab, tapi prinsip secara umum, seluruh agama. Dia selalu berkata, berbuat baiklah, karena kau akan menuai yang baik. Benar, saudara. Benar itu. Dulu saya punya nenek, saudara, dia tinggal di desa, di pinggir jalan. Dia itu selalu siapapun yang lewat, disuruh mampir. Dia kasihlah, kadang orang dari ladang, jualan apa, udah keringetan. Dia kasih roti, dia kasih apa, selalu dikasih minum, seperti ya baik, saudara. Saya bilang sama nenek saya, Nek, Mbah kenapa sih kok lakukan begini? Dia punya prinsip, saudara. Padahal dia belum kenal Tuhan. Dia punya prinsip begini, nak, kalau aku kasih air sama orang, kasih minum, pasti saya yakin Allah. Nanti cucu-cucu saya pasti nggak mungkin, pasti ada yang ngasih minum. Betul nggak, saudara? Orang secara umum saja tahu hukum tabur tuai, betul nggak, saudara? Apalagi kita yang jelas-jelas mungkin nenek saya itu belum berpikir bahwa itu sesuatu yang kekal buat orang. Apalagi kita yang sudah anak Tuhan yang selalu berpikir sesuatu yang kekal bagi orang lain, betul nggak? Nah, mungkin lah Tuhan nggak hargai. Pasti kita akan menuai. Amin. Ya. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Amin, saudara. Ya, mulai dari pikiran kita. Ya.
Kita lihat Mazmur 31 ya. Mazmur 31 kalau nggak salah. Coba lihat. Ayat yang ke-19. Oke, saya akan bacakan ya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan kau. Bagian kita apa? Takut akan Tuhan. Betul? Bagian Tuhan apa? Dia akan limpahkan kebaikan. Dia selalu simpan. Kita punya gudang, saudara. Kebaikan Tuhan. Ya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Lanjut. Engkau menyembunyikan mereka dengan dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Jadi karena kau berbuat baik, kalau mereka omongin kita, mereka marah sama kita, mereka ngakukan perbantahan lidah, tenang saja saudaraku, Tuhan akan menyembunyikan orang yang takut akan dalam naungan wajahnya. Dia selalu ada di pihak kita. Lanjut. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi kalau kau senang berbuat baik, takut akan Tuhan, apapun musim hidupmu, kesesakan yang kau alami, selalu mengalami kasih setia. Tuhan menunjuk kebaikan. Kita punya gudang kebaikan, limpahan kebaikan yang disimpan. Amin. Ketika kita membutuhkan, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan berikan itu pada kita. Jadi jangan jemu berbuat baik. Amin. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Efesus 6 ayat yang ke-8. Efesus 6 ayat yang ke-8. Satu ayat terakhir. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima. Jadi saudara, kalau saudara berbuat baik itu sama dengan memiutangi Tuhan. Amin. Saya ngerti prinsip ini, makanya saya nggak pernah tinggalkan kebaikan. Amin. Semakin kita berbuat baik, kita sedang mengutangin Tuhan. Karena Tuhan katakan, setiap kita berbuat baik, kita akan menerima balasan dari Tuhan. Amin. Waduh, kalau saya bilang, Teguh, kalau kamu berbuat ini, aku akan berikan bonus lebih besar daripada yang kamu kasih. Gairah dong. Tuhan selalu membalas kebaikan kita. Amin. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Kalau engkau berbuat baik terus, memancarkan kebaikan, percayalah, Bapa di surga membalas kebaikan. Amin. Saya tutup dengan suatu ilustrasi. Suatu ketika ada seorang anak miskin, saudaraku. Dia berjualan dari rumah ke rumah. Karena dia miskin, dia tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah. Jadi dia berjualan dari rumah ke rumah. Untuk apa? Untuk melanjutkan sekolah. Suatu ketika di teriknya matahari yang panas, saudara, dia kelaparan. Dia hampir saja mati karena dia sangat kelaparan. Tapi di sakunya, di dompetnya hanya punya 1 sen. Akhirnya dia berpikir seperti ini, saya akan pergi ke satu rumah dan saya akan ketok pintunya dan saya tidak malu akan berkata, mari beri saya makan. Karena saya sudah kelaparan. Anak kecil ini ketok pintu, saudara. Di luar ekspektasi dia, di luar bayangannya, tiba-tiba yang muncul adalah seorang gadis yang cantik. Dia malu karena dia laki-laki, saudara. Dia hampir saja dia tidak berani ngomong bahwa saya kelaparan, saya minta makan. Tapi bersyukur si gadis ini, dia cuma bilang aku minta minum bukan makan. Gadis ini peka, saudara, gadis kecil yang cantik ini.
Dia ambil ke dapur, dia ambil bukan minum, tapi dia beri susu, segelas susu. Akhirnya si anak ini meminum susu dan melanjutkan. Nah, cerita beberapa tahun yang lalu kemudian ternyata gadis kecil ini sakit parah. Dia punya kanker yang sangat parah. Semua dokter angkat tangan, dan dia harus dirujuk ke kota besar. Ya. Nah, pada waktu di kota besar, anak yang kecil yang dia minta segelas susu itu sudah menjadi dokter yang terkenal. Ketika dia tahu, gadis kecil ini sangat parah, dia datang ke rumah sakit itu dan dia operasi, dia segala macam, dan wah, akhirnya dia pulih, Dan begitu kepala kuannya bilang bahwa ini tagihannya segini, dia bilang jangan berikan tagihan itu kepada gadis kecil. Gadis ini ya sudah besar ya dia, tapi berikan itu kepada saya. Dan saudara, tagihan itu dilunasi oleh seorang anak yang sudah diberikan segelas susu. Dia bilang lunas di bawahnya, dibayar dengan segelas susu. Saudara ngerti artinya? Ngerti ya? Setiap kebaikanmu mungkin hanya segelas susu, Tuhan balas. Saudara, di dalam Tuhan setiap kebaikan dibalas Tuhan. Maka itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kebenaran ini memerdekakan, mengubahkan kami, sehingga kami menilai, menganggap, memandang kebaikan dari sudut pandang Tuhan. Bukan menurut kami, tapi menurut kebaikan Tuhan. Mulai dari pikiran kami yang dibaharui. Mulai Engkau wahyukan bahwa Engkau Bapa yang baik. Menetapkan hari-hari kami sangat baik. Tidak pernah merancang hal yang buruk. Kau tidak pernah merancang anak-anak kami memiliki hal yang buruk, bukan. Tapi ketika kami mengalami yang buruk, Engkau sanggup mengubahkan keburukan itu menjadi kebaikan. Karena memang Engkau Bapa yang baik. Kau tidak mengenal hal yang buruk. Dalam pikiranmu tidak pernah timbul hal yang buruk untuk hidup kami. Gimana sih? Biarlah Roh Kudus terus melayani Engkau, terus mencetak ulang pola pikirmu yang salah dan menggantikan dengan firman yang baru saja Engkau dengar. Dari semula Kau tak kotakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah deklarasikan ini semua. Sambil memuji Tuhan kau deklarasi. Yang penuh harap dari semula kau telah tetapkan. Di semula kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, yes, telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Angkat tanganmu, katakan semua baik. Sekalipun kau lihat faktanya ada banyak hal yang buruk, tapi katakan semua baik. Yes, semua baik, semua baik. Jadikan hidupku berharap semua baik.
yang penuh semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berharga, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berharga, kau jadikan hidupku berarti. Hari ini Tuhan spesial mengundang kita untuk menikmati kebaikan-Nya lewat perjamuan kudus. Itulah tanda kebaikan Tuhan. Dia mati dan bangkit di kayu salib, dan Dia menebus dosa kita. Itulah kebaikan yang tidak pernah bisa dihitung oleh apapun juga. Dan marilah terimalah undangan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa minta kepada petugas. Kita rindu supaya perjamuan kudus ini bukan agamawi dan rutinitas. Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita memiliki pikiran yang benar, nilai yang benar, bahwa Dia sudah mati dan bangkit. Iblis sudah dilucuti dan menjadi tontonan. Pada waktu kita menerima perjamuan kudus, memakan dan meminum, kita sedang memperingati kemenangan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi belenggu. Kita dibebaskan oleh karena darah. Masa depan kita penuh pengharapan. Kita diangkat menjadi anak, bukan hanya anak, hamba kebenaran, sahabat Dia, dan semua miliknya menjadi milik kita. Yang tadinya kita tidak pernah mengalami surga, tapi di bumi ini kita bisa mengalami surga. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran itu memerintah hidup kita. Terus biarlah kita dengan cara yang layak, sehingga tidak, kalau saudara ada kebencian dalam hati, ampun, bereskan sebelum kau menerima perjamuan kudus, supaya tidak menjadi kutuk dalam hidupmu. Karena biarlah dengan cara layak kita datang kepada undangan Tuhan dengan menerima perjamuan kudus. Mari angkat tangan roti kita ke atas dengan tangan kanan kita, dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita angkat anggur kita dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita sama-sama. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh dan amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan. Angkat tangan, kedua belah tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang menetapkan hari-harimu sangat baik, memandang engkau sangat baik. Dia yang rindu melimpahkan kebaikannya setiap hari bagimu. Percayalah apapun keadaanmu, Tuhan baik. Sekalipun kau mengalami hal yang buruk, Tuhan akan mengubahkan menjadi kebaikan. Percayalah, Dia baik. Jangan tertipu oleh fakta apapun yang kau lihat dan kau rasa, tapi percayalah kepada firman Allah yang melimpahkan kebaikan, Allah yang setia. Janganlah jemu berbuat baik, karena hari sudah mulai dekat. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Setiap orang yang berbuat baik berasal dari Allah, karena orang yang jahat tidak pernah melihat Allah. Percayalah, setiap kebaikanmu dibalas oleh Tuhan. Tuhan menyimpan kelimpahan kebaikan bagi orang yang takut akan Dia dan berlindung kepadanya. Sekali lagi, berbuat baik. Terus perbarui pikiranmu dengan kuasa roh dan firman. Tuhan akan bekerja melampaui segala akal untuk terus membawa hidupmu semakin memiliki pikiran yang baik dan benar, sehingga memiliki kemampuan untuk berbuat baik bagi banyak orang. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang menolong engkau, memampukan engkau untuk berbuat baik senantiasa, dan Dia akan menolong engkau dalam segala keadaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.